Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil wawancara melalui kegiatan berbicara dan mempresentasikan. Kita juga akan mengenal kearifan lokal Madura loh. Yuk kita mulai. Pernahkah kalian melihat makanan khas Madura seperti sate Madura? Atau pernahkah kalian melihat orang yang berjualan makanan khas di daerah sekitar rumah kalian? Nah, hari ini kita akan belajar mewawancarai penjual makanan khas Madura, lalu kita menyampaikan hasilnya. Nah, kita masuk ke materi dulu ya. Apa sih teks laporan hasil wawancara itu? Teks laporan hasil wawancara adalah teks yang berisi informasi dari narasumber setelah melakukan wawancara. Laporan ini dibuat berdasarkan jawaban narasumber secara runtut dan jelas. Bagian laporan hasil wawancara terdiri dari judul, nama narasumber, waktu wawancara, tempat wawancara, hasil wawancara, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah itu, laporan dapat dipresentasikan secara lisan dengan percaya diri. Sekarang perhatikan contoh laporan hasil wawancara ini ya. Laporan hasil wawancara. Judul: Usaha Penjual Sate Madura. Dengan narasumber Bapak Hasan. Bertepatan dengan hari Senin 14 April 2026. Tempatnya di depan pasar. Hasil wawancara, Bapak Hasan sudah berjualan sate Madura selama 10 tahun. Beliau mulai berjualan pada sore hari hingga malam hari. Bumbu kacang yang digunakan dibuat sendiri dengan resep keluarga. Menurut Pak Hasan, sate Madura digemari banyak orang karena rasanya enak dan khas. Kesimpulan yaitu usaha sate Madura merupakan salah satu contoh pelestarian makanan khas daerah yang perlu dijaga. Sekarang coba kalian ceritakan kembali isi laporan tadi dengan kalimat kalian sendiri ya. Bagus sekali. Saat berbicara, gunakan suara yang jelas dan bahasa yang sopan ya. Sekarang kita belajar mempresentasikan laporan hasil wawancara. Perhatikan contoh presentasi berikut. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan laporan hasil wawancara tentang usaha penjual sate Madura. Narasumber saya bernama Pak Hasan. Beliau sudah berjualan sate Madura selama 10 tahun. Bumbu sate dibuat sendiri dengan resep keluarga sehingga memiliki rasa yang khas. Kesimpulannya, sate Madura adalah makanan tradisional yang harus kita lestarikan. Terima kasih. Nah, karena kalian sudah memperhatikan contoh-contoh tadi dengan baik, sekarang kita coba latihan ya. Siapa nama narasumber pada laporan tadi? Sebutkan 2 informasi penting dari hasil wawancara tersebut. Coba presentasikan kembali isi laporan hasil wawancara tentang sate Madura dengan bahasa kalian sendiri.
Jadi, berbicara dan mempresentasikan laporan hasil wawancara sangat penting agar informasi dapat disampaikan dengan jelas. Kita juga belajar bahwa makanan khas daerah seperti sate Madura itu perlu untuk dilestarikan. Semoga kalian semakin paham dan percaya diri ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.